Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pengongkai. Dan teman-teman, hari ini kita kembali akan berada di jalan tol lintas Sumatera, tepatnya di jalan tol Banda Aceh Sigi, atau jalan tol yang sering disebut dengan tol Sipance Sigri Banda Aceh. Sebenarnya kita sudah pernah sekali dulu pada tahun 2020 mengekspos jalan tol ini, tetapi pada saat itu kita hanya bisa menjajal satu seksi saja, yaitu seksi 3 antara Blang Bintang hingga ke Indrapuri. Namun pada hari ini kita akan coba melihat kembali atau melewati kembali jalan tol ini. Katanya ini akan sampai ke Janto Aceh Besar, yaitu seksi 4 antara Indrapuri dengan Janto. Lebih kurang jauhnya sekitar 30 km lebih. Teman-teman, ikuti terus video berikut ini sampai dengan selesai, dan jika Anda berkenan untuk melakukan like, share, komen, dan subscribe. Ya teman-teman, kita sudah sampai di gerbang tol Blang Bintang. Aduh, teman-teman, terpaksa harus menunggu. Nampaknya teman-teman kita harus menunggu karena ternyata ada salah satu kendaraan di depan sepertinya belum mempunyai kartu tol atau apalah, kita tidak mengetahui, dan terpaksa harus bersabar mengikuti di belakang. Nampaknya sudah selesai. Berapa tarifnya nih? Ke langsung bisa keluar ke Janto kan? Berapa? Hah? Langsung udah dipotong sekarang? Oh, ini sekarang? Oh gitu. Oke. Bisa keluar ke Janto kan? Oke, oh ya. Makasih ya. Alhamdulillah teman-teman, ternyata udah bisa keluar di gerbang tol Janto. Masuk gratis, keluar baru bayar. Dan ini teman-teman, arah ke kiri ini adalah arah menuju ke pusat kota Banda Aceh, namun sepertinya belum dibuka karena menurut informasi memang belum siap seksi 2 dan juga seksi 1 yang menghubungkan antara Blang Bintang dengan Kota Baru, dan juga seksi 1 Kota Baru dengan Baitul Salam. Satu hal teman-teman yang memang patut kita banggakan adalah jalan tol ini bukan hanya sangat bermanfaat untuk masyarakat Provinsi Aceh, tapi juga bisa menjadi salah satu destinasi wisata karena melintasi kondisi alam yang cukup indah. Coba perhatikan teman-teman, ini baru jam 12.45. Kira-kira berapa
waktu untuk mencapai ke kota Janto yang jauhnya lebih kurang sekitar 30 km lebih. Kecepatan kita teman-teman hanya sekitar antara 80 sampai dengan 100 km per jam. Kemudian kondisi jalan tol ini sendiri teman-teman masih sangat sepi, masih jarang dilalui kendaraan. Mungkin bisa jadi ini disebabkan karena jalan tol Sibanje atau Sigri Banda Aceh masih belum sepenuhnya selesai dikerjakan, karena masih tanggung jika orang ingin berpergian dari Sigri ke Banda Aceh harus dari Janto nanti keluar di Bamintang, atau dari sebaliknya dari Bamintang keluar ke Janto, karena belum langsung mencapai ke sasaran yang ingin ditujukan. Seandainya sudah selesai semuanya, barangkali kondisi jalan tol ini akan sedikit berbeda, karena orang-orang yang ingin berpergian ke dua kota tersebut tentu akan mempertimbangkan kondisi jalan nasional yang sekarang memang sedikit padat, apalagi ketika kita melintasi di seputaran jalan Pegunungan Selawah dengan kondisi kontur yang berbukit-bukit serta jalan yang berkelok-kelok, tentu sangat melelahkan bagi pengendara dan juga bagi para penumpang kendaraan yang melewatinya. Teman-teman, juga satu hal perlu juga rasanya kita sampaikan, bahwa dengan hadirnya jalan tol lintas Sumatera yang menghubungkan Banda Aceh dengan kota Sigri tentu saja akan sangat bermanfaat bagi aparatur sipil negara yang bertugas di kota Janto, di mana sebagian besar mereka itu bertempat tinggal di kota Banda Aceh, sehingga dengan melewati jalan tol akan lebih cepat sampai ke tempat kerjanya masing-masing. Namun tentu karena jalan tol sifatnya berbayar, ya tentu harus mengeluarkan uang untuk melewati jalan ini. Lu cinta Luna, jangan deh, mendingan lu cinta nyawa, waka. Mungkin ini pengingat kepada pengguna jalan tol untuk dapat berhati-hati mengemudi kendaraannya dengan kecepatan yang sudah ditentukan. Speed limit kalau tidak salah tadi sempat saya baca 60 km per jam. Anda bisa memperhatikan sendiri bagaimana lengangnya kendaraan di ruas tol ini, dan tentu saja ini bukan karena warga enggan melewati jalan tol ini, hanya saja karena jalan tol ini masih belum siap sepenuhnya, sehingga masih tanggung untuk mencapai ketujuan yang diinginkan. Karena jika kita keluar dari arah Sigri mau ke Banda Aceh, kita harus keluar di gerbang tol Blamintang. Dari Blamintang kita harus melewati jalan yang sedikit lebih sempit untuk menuju ke pusat kota Banda Aceh. Mungkin itulah salah satu hal yang membuat jalan tol ini masih sedikit lenggang, bahkan cenderung memang sepi. Bisa juga di depan tidak ada satupun kendaraan, teman-teman.
itu di depan kita adalah view pegunungan Aceh Besar, Bukit Barisan. Dengan cuaca seperti ini tentu saja sangat membuat kita pengendara lebih menyenangkan melewati jalan tol ini. Namun meskipun demikian, kita tidak boleh lengah dengan pemandangan yang sangat indah ini. Kita tetap harus fokus ke depan sehingga perjalanan kita selamat sampai ke tujuan yang kita inginkan. Amin. Ini kecepatannya sudah sekitar 100 km/jam. Kemudian jalan tol ini terdiri dari 2 lajur dan terdiri dari 2 jalur dan masing-masing jalur terdapat 3 lajur kendaraan. Tentu saja sangat leluasa kepada para pengendara untuk melewatinya, apalagi dengan kondisi keadaan lalu lintas seperti ini. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Indrapuri nampaknya nih. Janto Selimpung Siki lurus. Kita masih lurus ke depan menuju ke Janto. Kalau kemarin video yang sempat kita buat hanya sampai di sini. Batas kecepatan 60 km/jam, maksimal 100 km/jam. Ini mungkin bisa menjadi warning buat para pengendara, meskipun dalam keadaan lengang seperti ini kita terbuai untuk memacu kendaraan melebihi 100 km/jam. Teman-teman, untuk penonton yang setia dengan channel Bongong Kaya, mungkin bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan baru buat kita bersama bahwa jalan tol ini melewati area persawahan, pegunungan. Ini di sebelah kiri kita ada area persawahan warga, kemudian ada juga pegunungan dan juga perkebunan warga. Teman-teman, yang kami sampaikan tadi bisa diperhatikan, itu nampak jauh di sana areal perkebunan kelapa warga Kabupaten Aceh Besar. Karena Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu kabupaten penghasil kelapa terbesar di Aceh, di samping juga dengan produk-produk lainnya, yaitu produk pertanian, padi, dan juga beberapa produk lainnya.
teman-teman, itu nampak Gunung Selawah di sebelah kiri. Memang tidak terlalu jelas karena diselimuti oleh kabut. Jam menunjukkan pukul 12:56. Baru sekitar 11 menit kita melewati jalan tol ini. Ini kembali kita menemui di sebelah kiri adalah persawahan warga. Namun sepertinya kondisi sawah-sawah ini baru saja dilakukan panen. Ya teman-teman, ini baru terlihat ada beberapa kendaraan yang melewati jalan tol ini. Dan saya secara pribadi sangat yakin jika seandainya jalan tol ini sudah siap 100%, pasti akan ramai dikunjungi atau dilewati oleh para pengguna jalan, karena jalan lintas timur Provinsi Aceh terlihat sekarang sangat padat, khususnya pada jam-jam tertentu. Dan alternatif tentu saja akan memilih jalan tol ini sebagai jalan untuk mempercepat sampai ke tempat yang ingin ditujukan. Coba nanti setelah ini kita keluar dari jalan pintu gerbang tol Janto dan kita akan mencoba merasakan atau melewati jalan nasional, lalu kita bandingkan dengan berapa lama waktu tempuh jika seandainya kita melewati jalan tol ini dan melewati jalan nasional dengan kondisi seperti saat ini. Teman-teman, kita berharap semoga saja pemerintah pusat dapat meneruskan lagi pembangunan jalan tol ini dari Sigli hingga mencapai atau tersambung ke Langsa yang katanya ruas dari Binjai ke Langsa sedang dibangun. Berarti ada beberapa kota lagi yang belum tersambung, yakni ada Kota Biren, kemudian Lok Semawe, dan Langsa tentunya. Jika ini sudah dilakukan, tentu saja aktivitas atau mobilitas kendaraan yang menghubungkan antara ibu kota Provinsi Aceh dengan Medan, ibu kota Sumatera Utara, tentu saja akan mempercepat mobilitas dan mempermurah biaya logistik antara kedua provinsi tersebut. Apalagi sebagian besar bahan-bahan kebutuhan pokok di Provinsi Aceh dipasok dari Provinsi Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Di samping itu juga tentu nanti bahan-bahan atau barang-barang yang ada di Provinsi Aceh akan semakin mudah dipasarkan di Medan, Sumatera Utara. Kecepatan rata-rata 100 km per jam dan
Dan nampaknya teman-teman kita sudah sampai di gerbang tol Janto. Nah ini Janto keluar akhir jalan tol 1 km lagi. Dan ternyata teman-teman, untuk mencapai Janto kita hanya membutuhkan waktu melewati jalan tol ini di kisaran 15 sampai 17 menit saja teman-teman. Begitu singkatnya waktu yang kita gunakan untuk mencapai kota Janto yang jauhnya sekitar 30 km lebih dari Blang Bintang. Oh, ada terowongan rupanya. Fantastik juga jalan tol ini. Gerbang tol Janto. Tarifnya berapa nih? 30 ribu. Ya teman-teman, kita baru saja melewati jalan tol Trans Sumatera lintas Banda Aceh Sigli, seksi 3 Blang Bintang ke Indrapuri, dan kita lanjutkan tadi dari Indrapuri ke Janto seksi 4 karena sudah siap 100% dan sudah bisa dilalui dan sudah berbayar. Tarifnya tadi sekitar berapa ya, 30 ribu lebih, dengan cara lebih kurang 30 km lebih. Ini teman-teman, kita sudah keluar dan kita akan kembali melewati jalan nasional. Nanti kita bandingkan berapa perbedaan jauh atau lama perjalanan antara melewati jalan tol dengan melewati jalan nasional.